Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada kesempatan kali ini, kita kembali berjumpa di program Q&A. Q&A kali ini berkaitan dengan webinar ke-51 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober. Pekan lalu ya, 6 Oktober 2021. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan yang belum sempat saya jawab karena keterbatasan waktu ya pada saat webinar berlangsung. Jadi saya mulai dari pukul 10.37. Pak Dimas, selamat siang Pak Pri. Mohon koreksi, sepertinya RUU HPP terkait OVDP sebagian besar untuk WPOP. Benefit untuk WP Badan tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 11 2016 Teks Amnesti. Ya, jadi Pak Dimas dan Sobat Pratama, memang latar belakang dari OVDP yang kemudian dikenal dengan istilah program pengungkapan sukarela. Jadi Dijen Pajak tidak setuju kalau dinamakan TA2 karena tidak ada TA2. Ya, yang ada adalah PPS, program pengungkapan sukarela atau VDP, ya, Voluntary Disclosure Program. Jadi latar belakang dua kebijakan atau dua skema yang ada di dalam VDP itu berkaitan dengan orang pribadi. Pertama, kita bisa melihat kebijakan yang pertama ini masih punya kaitan dengan Teks Amnesti Jilid 1. Jadi berdasarkan data yang masuk ke DJP itu masih banyak, masih triliunan wajib pajak orang pribadi yang belum fully disclosure. Jadi belum full disclosure. Belum mengungkapkan secara penuh harta yang mereka punya. Terutama harta yang diparkir di luar negeri. Nah, ini mengakibatkan DJP atau pemerintah secara eksplisit mengatakan mereka betul mendapati adanya offshore tax evasion. Jadi pengelakan pajak yang ada di luar negeri. Nah, kemudian otoritas pajak di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah enforce compliance, penegakan hukum secara paksa. Artinya apa? Ya diperiksa, dibukber, disidik, kemudian kenain sanksi. Pilihan kedua itu adalah voluntary compliance. Jadi pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya, pemerintah akhirnya memilih voluntary compliance, bukan enforced compliance. Faktanya, Amerika Serikat gagal ketika mengejar aset wajib pajak Amerika Serikat yang belum dilaporkan. Ya, ketika ada kerjasama Amerika dengan Swiss, ternyata warga negara Amerika Serikat yang harus bayar pajak di Amerika Serikat itu dengan cepat memindahkan aset mereka di Swiss. Otomatis Amerika Serikat ya, pemerintah Amerika Serikat gagal untuk mengejar pengemplang pajak. Nah, dari sini pemerintah Indonesia memilih, ya udahlah, kita pakai voluntary disclosure program. Ini menjadi bagian dari proses peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela. Jadi diharapkan wajib pajak mau ikut, dengan keikutsertaan mereka, otomatis kan mereka masuk ke dalam sistem, termasuk hartanya. Nah, ini akan lebih mudah ya bagi otoritas pajak melakukan pengawasan kepatuhan pajaknya. Nah, itu ceritanya. Kalau tahun 2016 sampai 2020 ini masuk kebijakan kedua, sama DJP mendapati data dari AEOI 2018. Banyak harta wajib pajak orang pribadi belum diungkapkan di SPT. Jadi berulang. Nah, memang dari cerita ini akhirnya program di kebijakan kedua, VDP, ini fokus kepada orang pribadi. Kalau badan sih secara umum
mudah ya, karena dia melakukan pembukuan. Kalaupun melakukan pencatatan secara peraturan nggak boleh, pasti harus ada pembukuan. Dasar hukum saya apa? Ada di pasal 14 Undang-Undang PPH. Nah, itu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Kemudian Pak Avo Rakaiwa. Izin bertanya Pak Pri, kalau WPOP ada warisan tanah dan bangunan diperoleh tahun 2000, pendapatan WP hanya dari sewa tanah dan bangunan. Selama ini WP tidak pernah lapor pajak. Pewaris juga tidak lapor pajak. Bagaimana pengakuan tersebut di SPT tahunan? Ya tinggal diakui aja. Ya diakuin aja, dilaporkan di SPT. Nah, apakah akan dianggap sebagai penghasilan untuk tahun berjalan? Yang penting bukti. Kalau memang buktinya berasal dari perolehan tahun 2000, ini kan kembali masalah substance of a form. Ya, kalau ikut OVDP nggak bisa. Kenapa? Karena harta tahun 2000. Jadi kan kasus, nah ini sering kali apa istilahnya, kita perlu lebih mencermati gitu loh. Jadi kan sering saya sampaikan ya, kebijakan atau skema 1 itu untuk alumni TA1, BPOP dan badan itu. Itu sering saya tekankan ya. Supaya apa? Ibu bapak ya, Sobat Pratama termasuk Pak Avo ini juga memahami. Ya. Artinya jangan kemudian ya blank sama sekali gitu. Kalau blank peraturan ya susah untuk bisa memahami ya, memahami peraturan dengan baik dan menerapkannya secara efisien. Jadi cerita ini nggak bisa masuk ke skema VDP yang ada di dalam Undang-Undang HPP. Demikian. Ya, intinya dibukti. Warisan bukan objek pajak, iya, memang di dalam pasal 4 ayat 3 huruf B-nya dinyatakan seperti itu. Demikian. Pak Haris Lutfi, izin bertanya dari sisi perundangan. Dalam draft RUU HPP disebutkan pembetulan SPT setelah diundangkan. Maka pembetulan dianggap tidak disampaikan. Apa definisi diundangkan itu? Berarti masuk ke dalam lembaran berita negara. Jadi Pak Lutfi ya, saya rujuk ke Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Isinya apa? Salah satu isinya adalah kalau peraturan sudah diundangkan dan dimuat dalam lembaran berita negara, jadi diundangkan itu dimuat dalam lembaran berita negara. Lembaran berita negara itu bukan lembaran koran atau mungkin yang di alun-alun itu, enggak. Jadi ada nomor register, ya, register peraturan yang ada di Sekretariat Negara. Nah, Undang-Undang P3 ini menyatakan kalau sudah dimuat atau diundangkan dan dimuat dalam lembaran berita negara, otomatis rakyat dianggap tahu. Itu misalnya. Ya, jadi ini ceritanya. Bukan karena pada saat ketok palu di DPR atau bukan karena ditangani oleh pemerintah, tapi dimuat dalam lembaran berita negara. Demikian. Pak Michael Ferdinand, Pak Budi, jika ada harta tidak bergerak atau tidak bergerak-gerak nih, beda soalnya ya. Jika ada harta tidak bergerak yang belum dilaporkan, nilai yang dilaporkan ke dalam SPT menggunakan nilai perolehan. Ya, nilai perolehan. Ya, Pak Ika Sudiarto, Diameter Consulting, mudah-mudahan nggak pindah lagi nih Pak Ika, Mr. Ika ya. Izin tanya Pak Pri, kalau misalnya perusahaan ikut TA1, tapi harta yang diungkapkan salah, apakah tidak bisa dibetulkan? TA2 itu punya konteks ada harta yang belum diungkapkan, jadi not reported. Oke, demikian ya. Pak Simbolon, ini H. Simbolon bukan Haji Simbolon ya. Ya, apakah skema 2 hanya untuk WP? Ya, Bapak bisa cek di pasal 8. Ini hanya untuk orang pribadi. Ya, di situ. Baik. Bapak cek lagi ya, pasal 8 Undang-Undang HPP. Pak Mirsal Dharma Putra, izin bertanya Pak Pri, masa daluarsa pemeriksaan kan 5 tahun. Sedangkan RUU HPP baru akan disahkan 2022. Di mana tahun 2016 sudah expired. Untuk badan, apakah ada benefit mengikuti OVDP? Badan itu ikut kalau memang ada harta yang belum diungkap di 2015 ke belakang berdasarkan skema TA1. Ya, kalau misalkan ada kemudian nanti ketahuan, ya berlaku ketentuan apa pas final itu.
Ya, ini kan minta. Ya, jadi undang-undang HPP ini minta, yaudahlah pakai tarif yang lebih rendah. Ya. Kalau ternyata enggak, ya berlaku undang-undang TA. Ya. Nah, saya teringat di pasal 17 ya, undang-undang HPP. Yang bertentangan dengan undang-undang HPP, ketika undang-undang HPP berlaku, itu batal. Tapi kan ini nggak bertentangan karena nggak diatur. Jadi akan kena tarif pas final yang yang mengacu pada Undang-Undang TA1. Demikian Pak Mirzal. Pak Suseno, segera masukan aja, menurut saya tax ratio meningkat bukan hanya dengan peningkatan penerimaan pajak, karena tax ratio total penerimaan pajak dengan PDB, ya konsumsi, investasi. Saat ini investasi dilakukan besar-besaran untuk mengandalkan dari utang, yang rasanya tidak terlalu urgent, apalagi ada proyek pindah ibu kota yang akan menghabiskan anggaran negara. Sehingga rakyat dibayar dengan kata tax ratio selalu menurun. Sehingga beban selalu dialihkan kepada rakyat. Seharusnya negara juga mencari cara pengeluaran dihemat agar tax ratio bisa naik. Terima kasih Pak Suseno ya. Jadi memang penentuan PDB ini beda-beda antar negara gitu. Jadi pemerintah memang mengakui ya menggunakan PDB ini, rumus PDB-nya tidak serta-merta seperti ini karena belum memasukkan misalkan tax ratio kan pendapatan pajak nggak masuk pajak daerah. Jadi memang bahasa sederhana yang pernah saya ungkapkan ya. Jadi rumus yang dipakai kalau PDB-nya ya betul ini, kemudian pendapatannya ya ini. Jadi memang kalau kita melihat rumus PDB, ya memang masing-masing negara punya perbedaan. Demikian Pak Suseno, terima kasih atas masukan Bapak. Pak Ari Minarwan, jika belum pernah mengikuti TA dan berniat mengungkapkan harta jika diusahakan, apa bisa menggunakan skema 1? Tidak bisa. Ya, skema 1 di pasal 5 sampai 7 itu hanya untuk alumni TA1. Demikian. Bu Fitri Rahmiatun. Assalamualaikum Pak Pri, waalaikumsalam. Maaf saya mau bertanya tentang TB-Doc. PTA menggunakan metode TNMM dengan harga wajar. Hasil harga wajar atau membanding selama 3 tahun median 0,3. Di perusahaan dapat perhitungan operating marginnya selama 3 tahun median 3, jika dilihat harga wajar, harga yang ditetapkan lebih tinggi. Yang mengakibatkan OM di PTB dan PTC sebagai perusahaan asing menjadi lebih kecil. Apakah jika seperti ini akan mengenakan sanksi pajak? Ya tergantung kantor pajaknya. Jadi memang selama tidak ada penetapan yang berbeda dari kantor pajak tidak akan mengenakan sanksi. Sanksi pajak muncul kalau ada pajak kurang bayar menurut kantor pajak dan itu dituangkan di dalam SKP. Jadi apakah jika ini seperti mengakibatkan sanksi? Ya tergantung kantor pajak. Kantor pajak nggak nagih, nggak kena sanksi. Kantor pajak nagih, ada pajak kurang bayar gara-gara perbedaan sudut pandang di penetapan harga transfer. Nah, itu muncul utang pajak, muncul sanksinya. Demikian, Bu Fitri ya. Pak Agus Hartono, izin bertanya Pak Pri, untuk WP tidak aktif atau non-efektif, apakah digunakan mengikuti program VDP? Ya, tergantung. Tergantung apa? Tergantung mau ikut yang mana. Ikut yang skema 1 atau skema 2. Jadi harus lihat dulu nih. Bukan masalah tidak aktifnya, harus lihat dulu ada harta yang belum diungkapkan nggak. Kemudian perolehan hartanya kapan? Karena informasi Pak Agus nggak jelas, saya nggak bisa jawab. Jadi Bapak cek lagi, ya pasal 5, 6, 7 untuk skema 1, kemudian pasal 8, 9, 10, 11, 12 untuk skema 2. Ya, informasi Pak Agus nggak lengkap, ya hartanya apa yang mau diikut? Ya seringkali saya memang tanya, saya mau ikut TA1 dulu gitu ya. Saya tanya, yang mau diikutkan apa? Bingung. Hartanya nggak ada yang mau diikutkan. Nah ini sama, ini harta yang mau diungkapkan apa yang belum diungkapkan. Demikian Pak Agus ya. Bu Eli Wijaya, penghasilan istri dari usahanya yang digabung dengan penghasilan dari suami istri, apakah istri harus memiliki NPWP dengan kode 3 digit terakhir? Jadi kalau di pasal 8 Bu Eli ya, Undang-Undang PPH, kewajiban pajak suami istri itu menjadi satu. Karena apa? Satu kesatuan ekonomi. Memang dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya boleh dipisah. Dalam hal apa? Dalam hal menyetorkan, melaporkan. Ngitung pajaknya tetap jadi satu. Nah, kemudian penghasilan istri dari usahanya yang dihubungkan dengan penghasilan dari suami. Apakah istri harus menggunakan NPWP? Ya, NPWP suami sama NPWP istri ya pisah. Ya, pisahnya terserah dari
Yang jelas bukan 001 ya. Beda. Menggunakan NPWP yang berbeda. Ya karena digabung dulu. Sebentar, yang digabung dengan penghasilan dari usaha. Kalau dari usaha, ya suami istri sekarang, ini beda ini ya. Suami istri itu menjadi satu NPWP, ya NPWP suami sama dengan NPWP istri. Nah, dulu memang sempat pakai 001, tapi belakangan suami garis miring istri. Gitu ya. Kalau penghasilan terpisah, maka NPWP istri akan berbeda. Ya betul, ya berbeda. Pak Bimo Wijaya dan Pak Hendri, kok bisa nanya bareng ya? Pak Prisin tanya, apakah boleh orang yang belum lulus SKP megang pajak perusahaan? Oh boleh. Megang pajak perusahaan, silakan. Ya. Hanya privat ABC, silakan bisa. Pada Pak Prisin tanya, apakah boleh orang yang belum lulus SKP megang pajak perusahaan hanya privat ABC? Boleh, silakan Pak. Nggak ada kaitannya, itu urusan di perusahaan ya. Urusan di perusahaan nunjuk orang karena kompetensinya atau karena kepercayaan yang diberikan. Baik, Pak Endi Rahmat Wibowo, Pak Pri mau dijelaskan kewajiban pajak dari JO. Kewajiban pajak JO sama dengan wajib pajak badan. Ya, itu. Jadi JO itu masuk kategori wajib pajak badan. Kalau dia punya karyawan, kemudian ada penghasilan yang dibayarkan karyawan, PP 21. Kalau dia nyewa tempat, PPh pasal 4 ayat 2. Kalau dia bayar imbalan jasa kepada vendor, potong PPh 23. Kalau dia punya penyerahan yang terutang PPN, mengut PPN. Jadi normal sama. Karena JO itu merupakan subjek pajak badan. Kalau dia punya objek, ya berlaku ketentuannya sama. Demikian Pak Indi ya. Bu Lisa, izin bertanya Pak Pri. Jika seorang karyawati wanita, karyawati pasti wanita ya. Saya nggak mungkin ngomong karyawati pria gitu. Jadi ini ya. Jika seorang karyawati wanita membeli rumah dengan KPR BTN di tahun 1998 setelah selesai angsuran 8 tahun sebelum menikah dan satu tidak punya NPWP. Kemudian wanita tersebut menikah dan ikut NPWP suami. Di SPT suami tidak dicantumkan rumah tersebut. Saat ini suami sudah meninggal dan tersebut membuat NPWP baru. Di pelaporan tahun pertama juga tidak mencantumkan rumah tersebut di daftar harta. Pertanyaan, bagaimana cara melaporkan rumah? Ya tinggal laporin di SPT. Bagaimana cara melaporkan? Tinggal masukin di SPT gitu ya. Nah, saya bingung, sulitnya di mana? Tinggal masukin. Apa perlu melakukan pembetulan? Ya, tinggal laporin aja. Ini masalah bukti aja. Kalau memang diperoleh tahun 2006, ya tulis 2006. Ya, atau ikut TA2. Ikut TA2, ya ikut TA2 juga kembali lagi. Ini nggak ada TA2 gitu ya. Jadi nggak bisa ikut TA2 karena nggak ada TA2. Demikian. Ya. Baik, Bu Lisa ya. Bu Weni, Pak Pri, apakah untuk OVDP harus memilih skema 1? Oh, bukan harus. Tergantung harta perolehannya kapan. Jadi Ibu cek lagi Bu Heni ya. Ya, ini saya ulang-ulang ini. Artinya kalau skema 1 itu untuk perolehan harta 2015 ke belakang dan alumni TA1. Kalau skema 2 ini orang pribadi khusus. Kalau skema 1 orang berdiri atau badan, alumni TA1. Pokoknya alumni TA1. Skema 2, ini khusus orang pribadi, perolehan hartanya 2016 sampai 2020. Demikian. Bu ini bisa cek lagi ya di RUU HPP. Pak Denny Agung Nugroho, menurut saya di pasal 5 ayat 2 dan di pasal 5 ayat 2 dan 3 itu kan mengacu pada surat pernyataan sesuai Undang-Undang Teks Amnesti, Pak. Jadi benar, ya betul. Jadi setelah saya cek presentasi, memang ini membingungkan, Pak. Betul. Mengacu ke sana. Masalahnya kan ada kalimat, jadi gini Pak Denny Agung ya, saya buka ininya. Ya. Jadi gini Pak Denny Agung, saya melihatnya wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Sepanjang, jadi di sini yang belum atau kurang diungkapkan. Jadi dulu belum ikut gitu. Karena saya bisa menerjemahkan dulu belum ikut. Memang betul surat pernyataan ini mengacu pada Undang-Undang TA. Kemudian harta bersihnya mengacu pada Undang-Undang TA tahun 2016. Masalahnya saya membacanya mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan. Jadi artinya belum diungkapkan. Belum diungkapkan saya bisa mengatakan dia belum ikut. Bukan tidak ikut. Nah itu yang bisa diinterpretasikan ke sana. Ya, beda kalau kalimatnya diperjelas, dia
peserta kemudian belum mengungkapkan. Ya. Demikian sih Pak Denny ya. Tapi memang betul, itu harus alumni TA1. Bu Widya Naomi, izin bertanya Pak Pri, jika laporan keuangan badan sudah diaudit, wajar tanpa pengecualian jika WP mencoba ikut OVDP, berusaha agar tidak diperiksa, kemudian bayar seakan-akan ada aset yang belum dilakukan. Pertanyaan saya, ikut skema mana Bu? Itu. Ya, yang Ibu tanyakan mau skema mana? Skema 2 nggak bisa, karena itu orang pribadi. Kalau skema 1 itu juga untuk harta 2015 ke belakang. Nah, ini Ibu nggak detail, nggak spesifik gitu. Jadi ketika mencoba ikut OVDP skema yang mana? Nah, itu pertanyaan saya ya. Kalau skema 1 jelas, dia berarti badan ini alumni TA1. Berarti memang ada harta yang belum diungkap di TA1 gitu. Jadi nggak serta-merta seperti ini ya. Nah, kalau skema 2, badan nggak bisa karena pasti orang pribadi. Padi merupakan OVDP merupakan sebuah program yang memberikan pengampunan pajak. Ini bukan pengampunan pajak sebetulnya. Ya, pengampunan pajak tax amnesty karena arahnya bisa masuk ke pengampunan pidana pajak. Tapi ini nggak ada. Nah, dalam prakteknya apa? Dalam ketentuan ternyata bukan hanya offshore, makanya nama yang dipakai adalah VDP. Tapi kalau lihat latar belakangnya, Bapak bisa cek di naskah akademik. Ini memang karena offshore tax evasion. Itu. Tapi kemudian kan dalam rangka equal treatment, harta dalam negeri pun masih bisa. Demikian Pak Adi, terima kasih ya. Bu Eli Wijaya, kalau tidak pernah ikut TA1, untuk apa ikut TA1 lagi? Ya memang nggak usah. Ya betul, setuju Bu. Kalau nggak ikut TA1 ya nggak usah. Karena udah daluarsa semua. Betul, setuju. Pak Hindriwan, izin tanya Pak, kalau tahun 2020 sedang diperiksa, apakah bisa ikut skema 1 jika ada harta yang kurang terlapor? Pertanyaan saya, dulu ikut TA1 nggak? Itu. Pilihannya kalau ikut TA1 bisa, kalau nggak ikut TA1 ya nggak bisa. Pak Denny Agung Nugroho, untuk sanksi harta yang tidak dilaporkan waktu TA1 sesuai pasal 89 TA, jangka waktunya kan 3 tahun pajak. Undang-undang berlaku. Kalau VDP ini dimulai tahun ini kan sudah tidak berlaku pada sanksi. Ya, kalau memang ikut skema 1 di VDP ya, nah ini memang nggak akan ada sanksi. Cuman kalau nggak ikut dan ketahuan, berarti berlaku ketentuan TA1. Nah, ini saya coba nanti mungkin saya ini lagi ya, saya dalami lagi ini. Nah, itu sementara Pak Denny dan Ibu Bapak, Sobat Pratama, ya ini jawaban atas pertanyaan yang belum sempat saya balas, saya respon di webinar yang ke-51 tanggal 6 Oktober 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas atau masih perlu mendapatkan keterangan lebih detail, dipersilahkan untuk komen ya. Jadi jangan lupa Ibu Bapak yang menonton acara ini dan belum menjadi subscriber kami, silahkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami mencoba untuk berbagi khairunas angfum linas. Jadi saya mencoba untuk berbagi kebaikan dengan Ibu Bapak Sobat Pratama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.